Oh, gua paling ya itu input data PPH 23, PPH 4 ayat 2. Ah, ngerti kan lo? Di Hello Panda harganya biasanya berapa sih? 10.000, 1.500 di situ Jas keluar. Nah, serunya di Grab juga itu jam 5, setiap jam 5 Jas. Dia tuh ada cigarette break. Jadi Bus. udah Oh, udah SMP di Semabel, SMA di SMA 8, kuliah di UI, isinya bersaing doang. betul, betul, Udahlah. setuju, setuju. Iya gak sih? Capek gue bersaing. Mau magang tapi bimbang. Makanya nonton. Internship experience. Oke, selamat datang lagi di episode ke-6 dari 6 gak ya? Kayaknya 6 sih. Pokoknya episode berikutnya lah dari Internship Experience. Nah, kali ini gue datengin lagi-lagi temen SMA gue lagi yang berkuliah di... Nah, ini beda nih. Kalau sebelumnya di FT, sekarang berkuliah di FEB. Kalau FT kan sama-sama aja tuh sama kayak ITB. Nah, ini gue coba ngedatengin dari industri lain, itu FEB. Nah, coba bisa diperkenalkan diri dulu. Siapa Anda ini? Halo semua, nama gue Alif Muhammad Gunarsyah, bisa dipanggil Alif. Dan sekarang gue mahasiswa semester 7 di FEB UI. Jurusannya gue akuntansi. Ya, oke. Jadi ini Gue anak temen Yayas dari SMP. akuntansi FEB 2017. Nah, kenapa gue mengundang Alif ini? Kan konteksnya internship experience ya. Nah, jadi karena gimana, coba lu bisa ceritakan di Januari kemarin lu gimana? Tahun lalu, kemarin apa tahun lalu? Ya, di 2020, bener. Oh iya. Ya, Januari kemarin gue sebenarnya udah apply dari Desember 2019. Cuman kan gue lagi... itu sebenarnya gue udah ditawarin magang dari Desember kan. Tapi gue masih di luar kota waktu itu. Jadi gue baru bisa magang Januari awal minggu kedua lah. Nah, itu gue magang. Kesempatan magang 2 bulan di Grab. Nah, gue itu melalui seleksi, ya udah gue daftar, abis itu gue interview. Nah, akhirnya gue keterima tuh di finance department, tapi gue dapetnya di tax team. Sebenarnya gue pengennya di accountingnya sih, cuman gue dapetnya akhirnya di tax, pajak. Tapi tetap akuntansi, tetap semuanya rekonsiliasi, itu akuntansi semua, cuman di basisnya pajak gitu. Oh, finance berarti kalau gedenya tuh finance-nya ya? Iya, jadi kayak jadi di dalam ruangannya itu tuh namanya finance department. Cuman gue, jadi meja-mejanya ini dibagi nih. Yang pertama ada account payable, dia buat nyatet-nyatet utang. Habis itu ada collection, dia buat nagih-nagih utang. Nah, gue ini di tax team, dimana gue ngurusin pajak. Gue ketemu klien, misalkan pajak kan Grab kan kliennya banyak, jadi gue tiap hari tuh ganti-ganti tuh gue jalan-jalan ke kantor orang, nagih slip pajak gitu deh. Wah, seru banget. Jadi lu kayak banyak kerja di kantor-kantor orang gitu? Nggak kerja, jadi gue misalkan gue datang nih pagi datang ke Grab, ntar jam abis zuhur lo ke ini ya, ke L'Oreal, oke siap. Ntar abis ini kemana, oke siap gitu. Banyak gitu kliennya. Oh, terus di setiap kantor klien itu lu kayak ngurusin tax sebagai, karena dia tuh sebagai merchant-nya gitu ya? Iya, sebagai salah satu ya mitranya. Oh, tax team. Tapi nggak tahu sih, kalau perspektif gua akan tax team sih cukup ini ya, cukup prestige sih. Tax tuh kayak, maksud gua cukup rumit juga nggak sih tax tuh? Ya sebenarnya tadinya gue mikir rumit Jas, karena gimana ya, pajak kan susah ya. Anjir gimana nih, gue juga pajak nggak jauh-jauh banget. Soalnya tuh dia pertama kali, jadi tuh pas gue di interview gue kasih rekap nilai gue kan. Nah, tadinya tuh gue disuruh milih, lu mau emang yang mau di accounting bener-bener lu nulis jurnal gitu-gitu, di finance accountingnya, atau di pajak. Nah, setelah dia lihat nilai gue, emang pajak gue nilainya A. Nah, sedangkan nilai gue tuh yang akuntansi tuh B-. Jadi dia kayak nggak percaya gitu, kayak akhirnya dia kayak, kamu di pajak aja ya? Oh, ya udah gitu. Gue ya udah aja kan. Nah, habis itu udah tuh. Nah, ternyata kan gue tuh kalau setiap ke kantor gue bawa buku pajak tuh, karena gue emang nggak ngerti. Ternyata di situ implementasinya gampang banget, karena di kantor tuh udah ada sistemnya, udah ada formatnya. Jadi gue tinggal input, jadi output, gue proses jadi output, udah gitu doang sebenarnya. Oh, jadi apa yang gue pelajarin di kuliah mah
agak ada yang kepake. Orang udah ada sistemnya mau ngapain? Oh, jadi ibaratnya tuh udah ada template-nya gitu ya? Iya udah ada template, gue tinggal masukin proses sendiri pakai sistem. Gimana? Oh menarik sih. Soalnya teks, nggak tahu sih, teks itu sebenarnya banyak beririsan sama hukum nggak sih? Maksudnya gue kira tadinya teks tuh isinya anak-anak hukum iya, gitu. Iya. Nah iya, jadi itu gue tektokan sama anak legal. Namanya. Legal, dari legal department. Nah itu baru anak-anak FH tuh. Mereka tuh yang ngurus surat perjanjian pajaknya sih sebenarnya. Kalau gue kan emang udah finance kan, ya udah gue berhubungan dengan angka-angka, mereka dengan suratnya aja. Tapi berarti yang uangnya itu melaluinya lu ya? Iya. Jadi misalkan legal butuh slip pajak nih. Nah, itu ngomongnya ke gua. Karena legal juga butuh bukti pajaknya juga sebenarnya gitu. Dia ada butuh-butuhnya lah dikit gitu. Jadi emang banyak lah tektokan sama anak legal berarti tadi ya. Anak legal ya. Legal department tuh anak-anak orang-orang keren sih tuh. Kalau gue kan orang-orangnya kayak robot ya. Ini orangnya tatoan di legal, wah keren dah. Kayak gue kalau datang legal, anjir, orangnya keren-keren banget gitu kan. Tatoan, rambutnya gondrong-gondrong, serem dah kalau gue ke legal mah. Emang ini ya muka-muka debt collector gimana? Wah enggak, maksudnya orang-orangnya keren aja gitu menurut gue ya. Keren aja. Kebayang sih gue kebayang. Emang kalau gitu tadi day to day job lu jadinya apa? Kayak selain main-main ke klien? Oh, gua paling ya itu input data PPh 23, PPh 4 ayat 2. Ah, ngerti kan lu? PPh. Jadi tuh gua ngerekap PPh 23 badan. Jadi kayak gimana ya? Jadi tuh setiap merchant yang jadi mitra di Grab itu dikenai pajak sebesar PPh 23 gitu. Sama PPh 4 ayat 2. PPh 4 ayat 2 itu pajak final. Nggak ngerti kan lu? Ya mungkin ini yang lagi nonton mungkin bisa sambil buka Google kali ya, kita silakan aja cari biar mungkin lebih masuk. Oh gitu. Tapi pendapatan kerjanya Text Team itu bener-bener dari merchant aja? Enggak, sama ini sebenarnya kemarin gue ada problem juga karena gimana ya? Pokoknya tuh kalau gue tuh ngurusin ini juga Grab apa namanya? Yang main skuter? Grab skuter? Apa sih? Bukan, namanya Grab Wheel. Bukan anjir. Grab Wheel, nah itu tuh. Nah Grab Wheel tuh tadinya mau dijadiin apa ya namanya? Udah gue lupa lagi. Jadi dia kayak mau dijadiin, apa ya? Pokoknya tuh kalau mau dijadiin sesuatu itu harus sampai angka 5,5 miliar pendapatannya. Nah, sedangkan itu belum sampai. Jadi, gue agak rumit sih jadi gue harus hitung ulang gitu deh. Gue juga lupa namanya mau dijadiin apa ya, lupa anjir. Udah lupa gue nggak belajar pajak. Oh jadi gitu. Tadinya Grabwheel mau jadi sumber pendapatan tapi karena nggak nyampe 5,5 miliar jadi anggapannya cuma ya sumber pendapatan. Apa? Bukan sumber pendapatan jelas apa ya namanya ya. Lupa gue. Iya pokoknya karena ada suatu threshold yang tidak tercapai makanya nggak jadi gitu. Nggak bisa, iya gitu. Itu semua tim bingung sih, nggak gue doang. Kenapa? Semua tim bingung. Tapi GrabPlus emang lagi ini nggak sih? Tapi pas awal tahun tuh berarti lagi hype ya berarti? Lagi booming. Yeah. Nah sebenarnya gue tuh hoki juga karena kan kalau lo tahu tahun fiskal di akuntansi itu berakhir pada bulan Desember kan. Jadi closing tuh bulan Desember. Closing tiap buku pembukuan itu bulan Desember. Nah, gue masuk Januari, jadi gue bener-bener plong aja gitu kan. Jadi gue kerja santai aja. Benar. Iya, gue bisa kebayang sih orang-orang finance tuh kalau kerja di bulan Desember pasti emang gimana gitu ya. Nah, iya lembur. Nah, gue enggak. Grab di mana sih kantornya? Lu tahu Westin nggak? Oh iya kemarin, iya tahu yang tinggi banget ya. Nah, sebelahnya. Iya, sebelahnya itu Grab di dalam situ. Keren dah, sekarang ada gym anjir. Kayak lu kalau habis kerja bisa nge-gym. Terus di sebelah musola nih ada piano, Jas. Lu bayangin. Lu ngerti tuh kenapa ada piano?
Mengiringi, Gue bro. masih nggak ngerti kenapa. Biar khusyuk, biar khusyuk. Ya itu kenapa sebelah musola sih? Tapi apa? Maksudnya Tempat apa kantornya tuh kayak yang orang Iya. bilang tentang startup kayak Google gitu fun. kan? Iya, fun banget Jess. Menurut gue ya itu salah satu kantor terfun sih, maksudnya kayak tahu buat main bola yang di cetek gitu. Oh, Itu ada. football. Gym ada, ya gym ada. Habis itu kayak tempat kopi lu gratis, Nescafe, Milo itu gratis, snack. Habis itu ada juga kayak namanya OVO vending machine gitu, Jas. Jadi kayak lu mau beli Silver Queen nih. Biasanya Silver Queen berapa sih? Mahal kan? 18.000. Iya. Ini cuma 8.000 lu bayar pakai OVO keluar. Wah, Beli Hello Panda harganya biasanya berapa sih? 10.000, 1.500 di situ, Jas. Keluar. Maksudnya gue kayak nyemil mulu jadinya. Kopi juga Nescafe gratis, gue isi aja terus. Wah, itu gue bawa botol, gue bawa pulang sih. Tinggal modal tumbler. Iyalah. Tiap pagi gue kerjaannya cuma ngaduk kopi, Jas. Tiap pagi ngaduk kopi. Wah, jadi fun banget sih. Itu fun. Representasi Ya, fun startup banget, tuh kayak gitu tuh ya. Iya. Nah yang gue bingung tuh ada gym. Itu buat apa ya? Tapi pas gue gak pas pernah lu udah ada startup, Nggak udah pernah ada gym. Jadi pas gue masuk, gymnya baru buka. Nah, gue tuh masih bingung tuh sebenarnya emang ada orang kayak misalnya, gue habis kerja capek nge-gym lah, nggak kayaknya. Gak ya? Capek tidur ya. Mending gue pulang nongkrong. Wah, unik sih. Biar mungkin ada yang suka datang subuh kali subuh. Nah, iya, biasanya tuh orang tuh datang kan gue kerja jam 9 ya. Jam 10 lah gue datang. Bisa kayak sebelum jam 10 tuh orang gym. Biasanya sih. Iya. Benar. Lu apa? Working hours-nya gimana? 95. Nah, 9 to 5. Cuman sebenarnya fleksibel asalkan lu kan 9 to 5 tuh berapa? 6 jam. 6 jam plus 1. 7 jam plus 1 ya? Iya, 7 jam plus 1. Jadi tuh 7 jam kerja, 1 jam istirahat sebenarnya gitu. Jadi gue datang jam 10. Enggak dong, Jas. Bener dong. Kalau misalnya datang 10, gue pulang jam 6 gitu. Iya. Itu persyaratannya gitu. Gue datang jam 11, gue pulang jam 7. Udah gitu aja. Oh, kalau zaman pas Januari itu masih harus WFO ya. WFO, gue WFO. Jadi beruntung banget. Jadi pas gue cabut, corona. Sih lu 2 bulan Iya. dari Januari tengah berarti sampai Maret tengah. Enggak. Februari akhir lah. Berarti emang nggak corona tuh masih di Cina ya? 1,5 bulan sih itu kan. Corona masih di Cina. Belum ada kasus di Indonesia itu. Kan Maret tuh masuk ke Maret ya. Maret tanggal Maret, berapa? 4 apa? Nah, itu baru tuh. Wah, pas banget tuh ya. Pas banget. Cuman udah ada emang pengumumannya di lift udah ada. Waspada virus corona udah ada. Oh, Cuman belum nyampe. masker belum ya? Belum zaman. Jangan. Belum zaman. Oh, iya. 1,5 bulan sampai Februari akhir emang semester 5 lu bulan apa mulainya? Kuliah, gue tetap kuliah. Mulainya kapan kuliahnya? Kuliah gue Februari tanggal berapa ya? Belasan. Overlap dong berarti ya? Gimana? Pagi ke kuliah, siang kantor. Kuliah kan pagi gue, siang kantor. Wus, Tapi nggak gokil. kantornya nggak Senin sampai Jumat, Rabu doang, Rabu Kamis Jumat. Oh, Nggak menyesuaikan semuanya, lah ya. capek ya. Iya. Rabu Jumat. Oh, lu kantornya Rabu Jumat aja? Senin Selasanya apa? WFH Jumat. gitu? Senin Selasa nggak kerja gue, karena gue juga ada matkul siang gue. Jadi Oh, emang sistem magangnya tuh menyesuaikan dengan kuliah lu gitu ya? iya. Oh, bisa gitu. Yang penting kan absennya, jadi gue tuh dulu absen kayak gini. Jadi misalnya lu datang nih magang, nah nanti gue minta ke manajer gue tanda tangan. Nah itu buat fee lu nanti, fee magang lu di akhir gitu. Jadi absensinya itu harus gue pegang supaya nanti gue serahin ke manajer gue, nanti dia nge-proceed buat gaji gue. Sebenarnya gitu aja sih, sebenarnya ada absennya juga. Ya itu mungkin yang belum orang banyak kebayang kali ya, baru orang-orang yang magang-magang baru-baru ini, karena ya nggak ada tuh sistem absen, tanda tangan gitu-gitu. Iya. Kagak kenal tuh orang-orang. Karena absennya di Excel sih, cuman harus gue print di akhir gitu. Gitu deh. Di akhir gue print, terus gue print, nanti baru gue serahin ke manajer gue gitu. Manajer gue asik juga sih orangnya. Kayak santai banget dia.
suka jam 12 tiba-tiba hilang anjir. Jadi gue nggak kadang-kadang nggak ada kerjaan. Jadi dia kadang-kadang ntar ke klien nih, ke kantor pajak. Ntar gue bengong. Nah serunya di Grab juga itu setiap jam 5 Jas. Dia tuh ada cigarette break. Jadi misalkan nih gue datang jam 10 nih. Ya udah nanti gue jam 5 gue cigarette break. Wah, gokil. Cigarette break, Jam 12 namanya cigarette istirahat. break. Iya, jam 12 gue istirahat, jam 5 cigarette break. Anjir. Gokil, cigarette break. Gokil. Bukan water break deh, cigarette break. Cigarette break. Seru. Ntar jam 5 tuh emang rame tuh anak legal, anak bisnis development semua turun. Emang ngerokok semua. Oh. Wah, seru banget. Menarik banget. Itu pasti di saat-saat itu lu mulai ya bercengkrama sama divisi-divisi lain gitu ya. Tapi sebenarnya temen gue anak finance juga sih, abang-abangannya. Asik soalnya. Oh. Nah, sebenarnya pas gue baru magang, pas kan sama anak FH. Barengan sama anak FH. Iya, sama anak FH. Ya. Ternyata dia juga teman-temannya Skyla gitu-gitu ya. Oh. Nah, jadi gue tiba-tiba kenal aja tuh. Oh, ya teman sepermainan lah ya. Jadi lu satu batch sama anak FH. Cuma berdua doang, gue cuma berdua doang, Jas. Karena Oh. emang Januari nih sebenarnya susah magang. Iya Misalkan sih. orang tuh magang di Summer biasanya. Juni ya gitu. Iya sih. Benar. Terus tapi kalau gitu urgensi lu pengen magang di Januari kemarin tuh apa? Gue pengalaman aja sih sebenarnya. Gue kan pressure aja gitu karena di FEUI ini, Jas. Kayak orang-orang tuh tiba-tiba nih pas liburan tuh magang. Jadi kayak gue kan nggak pernah ya. Kayak gue mikir apaan sih lu magang, lu capek-capekin liburan aja sih. Nah ya udah gue pengen cobain sih, emang fun, emang seru, emang capek. Karena orang-orang bilangnya capek. Nah ternyata terus out di Grab ini emang fun banget sih menurut gue. Karena lingkungannya fun banget, workplace-nya juga enak. Lu sebagai seorang intern atau karyawan tuh bener-bener diterit kayak lu punya hak buat dapet kopi yang sama, dapet snack yang sama. Terus juga orang-orang di sana terbuka banget. Jadi misalkan gue intern nih, gue hari pertama langsung diajak makan sate. Ada anak intern baru nih, ayo makan gitu. Welcome ya. Terus iya di Grab itu juga kayak gini. Lu biasanya kalau buka Grab Food ada promo dong. Yeah. Nah, kalau lu karyawan Grab, lu punya diskon buat traktir satu tim lu. Jadi kayak tim gue nih, Text Team, mau traktir. Nah, itu diskonnya bisa sampai 75%, Jas. Nah, itu cuma ada di Grab. Kalau lu jadi karyawan Grab doang, gitu. Wah, anjir. Banyak banget benefit deh ya. Berarti emang kerja di situ banyak. bukan gaji doang ya, yang lain-lainnya. Terus kayak gue dapet promo. Terus juga OVO vending machine itu yang bikin gue gendut sih. Gue sempet naik jadi dari 65 ke 72 anjir gara-gara makan di situ. Tai lah, Mak. Aja lu pernah 72, kayak gimana lip bentuknya? Iya. Lu kan Wah, Lu kan- gede lah gue Gede lah gue 72. Nah udah balik lagi 65 lagi gue. Wah, menarik banget sih. Ngemil mulu, tiap hari Silver Queen lu bayangin aja. Silver Queen harga 8.000 gue beli terus lah. Hello Panda 1.500 gue beli terus. Beng-beng. Kalau Panda. Oke, tapi berarti mundur lagi tadi kan lu udah dapetnya finance, terus dapetnya tax team, tapi kalau mundur lagi kenapa lu kan lu tahu segala benefit Grab gara-gara lu dari dalam kan. Nah, kalau sebelumnya ini kenapa lu milih Grab? Pengen. Karena tadinya gue mau di consulting kan, di Accenture gitu. Cuman gue tahu nih, gue bakal capek karena gue juga masih mau jalan-jalan, masih mau main-main gitu. Jadi ibaratnya kalau sebelum lu terjun ini gue basahin kaki dulu lah. Jadi kan ntar nih gue nih kan mau magang. Maksudnya kayak gue kan tugas kalau di akuntansi FEBU ini gue nggak ada skripsi, Jas. Jadi cuma ada magang. Jadi gue tinggal laporan magang, gue lulus. Nah, iya gitu. Jadi ya udah jadi nanti seriusnya ya nanti aja pas gue udah laporan magang. Ngapain gue serius-serius, ngapain gue capek-capek, gue mikirnya ngapain gue capek-capekin diri gue kalau gue kayak consulting pasti lembur. Mendingan nanti aja gitu, otak gue dipakai buat satu hal yang penting di magang akhir gue sih mikirnya gitu. Berarti nanti yang jadi laporan magang lu ini buat nanti Grab. bukan Grab.
Iya, gue harus kerja di auditor, kan gue akuntansi. Tapi Oh. sebenarnya kalau di akuntansi juga nggak apa-apa sih, cuman gue lebih into auditor aja. Oh, laporan magangnya harus sesuai dengan jurusan lo ya. Karena gue merasa nilai audit gue tuh lumayan, jadi gue into auditing aja. Gitu. Berarti itu kapan dulu mulai ngerjain magangnya? Tahun depan ya? Magang dulu gue, Januari magang, insya Allah. Udah keterima lah di beberapa KAP. KAP itu kantor akuntansi publik. Apa sih contoh kantor akuntansi publik yang well known apa tuh? EY. Oh, EY itu kantor akuntansi publik. Iya, PwC, PwC. Gue taunya EY dan PwC itu hanya sebagai consultingnya doang. Ternyata dia kantor KAP gitu kan. Nah, ada dua KAP. Sebenarnya itu mereka KAP basisnya, cuman ada advisory atau consultingnya juga gitu. Oh, baru tahu gue. Karena magang di EY sih gue. Wih, gokil. Emang nih temen gue satu ini gokil ya. Hoki ya, ayo hoki. EY. Hoki, yang penting mah hoki. Hidup tuh hoki yang penting. Oh, jadi kalau si EY ini tuh utamanya tuh dia KAP. KAP. Oh. Kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik tuh Big Four namanya. Big Four ya, Big Four gue tahu tuh. Big Four tuh consulting kan? Itu enggak dong. Ada Big Four consulting, ada Big Four KAP. Big Four KAP apaan? Big Four KAP tuh tadi PwC, EY, Deloitte, KPMG. sama satu lagi tuh KPMG. Itu top Tuh. Big Four KAP. KAP. Ada lagi Big Four Consulting. Ada lagi. Coba gue cari nih Big Four Consulting. Gua kira Big Four Consulting tuh 4 itu, Deloitte, EY, KPMG, PwC. Ternyata itu Big Four KAP. Enggak deh, Big Four ini juga sama Big Four Consulting. Iya, gue taunya Big Four Consulting 4 tadi itu. Tapi semuanya accounting firm, Jas. Kalau Basisnya ya. Kalau Deloitte gue tahu dia accounting firm. Kalau yang lainnya ternyata accounting Kalau firm McKinsey juga. itu apa? McKinsey. Accounting firm juga itu semuanya. Kalau McKinsey apa? McKinsey top 3. Beda Big Four ada top 3. Ya McKinsey itu nggak KAP soalnya kan. Iya, bukan. Big Four tuh emang basisnya tuh KAP, Jas. Oh, wah ini gue baru tahu nih. Mungkin teman-teman juga yang baru taunya anak-anak teknik tuh mungkin taunya consulting doang, Lip. Enggak, dia nggak tahu KAP Jadi tuh nih, kalau gua dari artikel nih, dia tuh sebenarnya dulunya Big Four dikenal sebagai professional services di bidang accounting, namun sekarang juga bisnisnya sudah banyak berkembang di bidang consulting. Tuh. Oh lah. Wah, ini Emang prestisnya di situ sih, kalau anak akuntansi masuknya Big Four. Oke, benar. Oke, sekarang gue pergi. Oke, mungkin kita kembali ke topik karena ini judulnya Internship Experience di Grab, bukan di KAP, oke? Jadi, jadi kenapa milih Grab? Karena pengen santai dulu, nggak pengen. Iya, gue pengen cobain aja gitu. Gimana sih lingkungan kerja itu kayak apa? Dan memang terbukti di Grab tuh fun ya. Fun aja, karena ya startup lah, fun lah pasti. Fun. Gak tau sih gue startup lagi sih sebenarnya, tapi menurut gue di Grab sih fun banget menurut gue. Orang-orangnya sih sebenarnya yang bikin gue betah. Orang-orangnya terbuka banget, kayak gue gimana ya, kayak lu baru datang banget magang nih, enak baru, ayo ajak makan. Maksudnya kayak gue langsung merasa kayak gue belong di situ aja, langsung merasa di hari pertama tuh, oh ini nih orang-orangnya yang bakal kerja sama gue nanti nih terbuka ternyata sama gue, gitu. Nggak individualis gitu maksudnya. Emang orang-orang di sana juga masih muda-muda ya, Lip? Masih muda-muda. Ya tapi ternyata setelah pertama gue mikir masih muda aja, kayak ternyata pas lagi malamnya pulang, gue lagi ngerokok di bawah, tiba-tiba dia bilang, ntar ya gue mau jemput anak gue. Hah? Lu udah punya anak? Kayak udah. Berapa? 2. Gitu. Gue kayak kaget aja gitu. Kelihatannya masih kayak orang-orang nyari cewek gitu ya. Iya. Gue bingung, kayak, hah, muka lu muda banget.
Iya, anak gue juga masih SD kok, cuman tetep aja. Tetep aja SD 6 tahun, Pak. Iya. Wah. Oke, menarik. Maksudnya kayak masih ngobrolin hal musik yang sama gitu, kayak Sore, The Adams gitu, dia masih tahu, cuman ternyata udah punya anak. Gue bingung aja. Itu emang orang-orangnya orang-orang yang mau mengikuti zaman ya. Kan biasanya ada tuh. Boomersnya biasanya boomersnya dikit. Kalau di company yang udah stable, yang besar kan biasanya emang orangnya Boomers. udah senior lah. Udah senior. Kalau di sini lebih banyak milenial sih menurut gue. Iya sih benar. Benar setuju startup gitu sih. Oke, mungkin dari Grab-nya ngomongin ke internship-nya tadi, lu dapat info magang si Grab ini dari mana nih? Mungkin buat teman-teman yang mau magang di Grab juga. Dia buka di mana sih? Sebenarnya ada kok di internet, tuh cari aja. Di website-nya ada ya? Sebenarnya Januari itu nggak buka. Di website ada ya, cuman bukan di website-nya, kayak lu cari aja coba. Grab Indonesia internship apa sih application gitu, cari aja, ada gue sih. Nah cuman waktu itu tuh sebenarnya cuman kebetulan yang punya Grab ini, managing directornya Grab ini mantan bosnya emak gua. Wow, mantan bosnya emak lu. Di Accenture dulu, emak gua kan orang Accenture-nya. Itu dulu tuh mantan bosnya emak gua. Oh. Tapi walaupun nggak buka, tapi banyak ternyata ya tetap yang intern. Maksudnya nggak satu gitu. Cuma kan di batch gue cuma 2, Jess. Yang orang-orang yang di tim gue yang magang itu udah lama. Di batch gue cuma 2 orang, yang satu lagi ini teman gerejanya, mantan bosnya mak gue ini. Gitu. Jadi lu yang sebelumnya apa anak-anak intern tadi yang lu sebut yang ada di legal yang teman-temannya anak FH itu dia udah dari batch sebelumnya. Nah, kalau FH ini dia teman gerejanya mantan bosnya sama gua. Nah, yang tadi anak Singapura sama yang cewek satu lagi itu dia emang dari lama. Emang mereka fresh graduate. I see. Berarti emang sebenarnya di at the moment tuh lagi nggak ada intern programnya ya? Nggak ada. Biasanya tuh bukanya summer emang. Makanya beberapa orang mempertanyakan kayak, tuh ben ada yang magang Januari ya kayak gitu. Iya sih, tapi iya sih bener. Summer kemarin teman-teman gue ada beberapa magang di Grab sih, emang buka ya. Itu sih. Berarti emang WFH ya, anjir. Iya WFH, makanya. Wah, di Grab WFH nggak merasakan Hello Panda 8.000 deh. Iya, nggak merasa. Lu nggak bisa makan diskon 75% nggak bisa. Wah, sayang banget. Wah. Di Westin deh. Oke. Kalau tadi proses rekrutmennya apa jadinya, Lip? Mungkin diasumsikan sama lah yang lu alami sama seharusnya. Kayak apa aja tuh? Pakai Workday sih sebenarnya. Kayak Workday gue insert CV, insert Workday itu. nilai, pakai Workday. Terus interviewnya? Nah, habis itu kayak CV. Jadi ntar ada tulisan kayak apa ya namanya? Your file is being reviewed. Jadi lagi di review gitu. Nah, habis itu nanti tahap selanjutnya interview kayak gitu. Gue interview waktu itu datang sih ke kantornya. Kalau WFO tuh interviewnya ke kantor ya? Ke kantor dong. Kantor. Nggak pernah tuh gue interview ke kantor tuh. Interviewnya HR apa langsung user? Langsung user. User dari Text Team. Iya, terus kasih pertanyaan akuntansi, gila. Gue kayak, anjir gue udah lupa gitu kan. Gue udah lupa banget itu. Gue jawab selebet di kepala gue apa ya, gue jawab gitu. Berarti mendaftar di CV di Workday, habis itu kalau lolos user interview di kantor. Kalau offline, habis itu setelah itu di review ya offering letter habis itu. Tadi jadi kita mungkin dari pengalaman lu 1,5 bulan di Grab, hal-hal apa sih yang lu kayak mungkin menurut lu ini gua pegang banget nih sampai sekarang, maksudnya kayak
yang hal baru yang lu dapet nih setelah kan ini sebagai kantor kerja pengalaman magang pertama lu juga kan, pengalaman kerja pertama lu kan. Iya. Nah, ini hal-hal apa ya nih Lip yang lu dapet? Pertama gue mikir gue salah. Wah, gue akuntansi nggak bisa, Jas. Gue pengantar akuntansi C+, Jas. Pengantar akuntansi C+. Pengantar deh. Iya, gue nggak bisa. Terus kayak, jadi tuh apa yang gue bayangkan di dunia kerja itu sulit gitu. Semuanya gue harus bikin balance sheet sendiri, harus bikin semua template-nya sendiri. Nah, ternyata kalau di dunia kerja itu semua udah sistem. Nah, jadi bagaimana lu sebagai seorang karyawan atau orang yang mempunyai data tersebut itu bisa mengambil decision dari situ sih sebenarnya. Jadi sebenarnya lu ngekalkulasiin angka apa yang gue belajar selama gue kuliah gue itu sebenarnya ya kepake cuman paling 20% lah. Nah, yang paling penting itu adalah decision making lu sebenarnya. Gimana lu bisa bermain dengan angka-angka tersebut gitu. Jadi nah itu sih sebenarnya yang gue dapet. Jadi ternyata nggak semua apa yang gue pelajarin tuh implementasinya tuh nggak sesuai yang gue bayangkan gitu. Ya, enggak sih. Iya sih. Berarti emang yang hal-hal teknisnya itu tuh nggak semeters. Hal-hal teknisnya dikesampingkan lah, nggak terlalu matters. Hal-hal teknis mah nggak terlalu matters. Yang penting tuh hard skill lu nggak terlalu matters, soft skill lu, nah, gitu. Bagaimana lu ngambil keputusan. Apalagi ada lagi? Apa kalau lu bego gitu kayak pengantar akuntansi gue C+, jangan takut. Jangan takut. Yang penting pede. Nah. Habis itu ada lagi? Apa lagi tuh? Habis itu paling gue belajar bagaimana gue tuh memiliki tanggung jawab gitu. Gue punya manajer ya, punya bos. Jadi gimana caranya gue nih terus memenuhi kerja gue tiap hari, karena gue tuh orangnya kayak ngapain sih, masih bisa besok gitu. Gue masang target lah, sehari ini gue harus nyelesain rekap data berapa. Misalkan pokoknya total rekap data selama 1,5 bulan gue itu ada 1.700 data ya. Jadi kayak per hari gue sort, misalkan sehari 300, sehari 200 gitu. Kalau misalkan gue mau santai 150 gitu. Jadi gue belajar mengorganisir waktu gue juga sebenarnya. Kayak kalau gue lagi pengen santai nih, tapi gue besok sebagai konsekuensinya besok gue harus lebih. Misalnya hari ini gue pengen santai 150, gue pengen pulang cepet nih 150 data, besoknya gue 300 gitu. Time management nih. Iya. Jadi lu bertanggung jawab atas apa yang lu miliki aja gitu. Yang penting tugas lu kelar, bos lu seneng. Bos lu seneng, itu penting tuh. Yoi. Oke. Terus berarti sebenarnya ini pertanyaannya nggak perlu ditanyain sih. Sebenarnya pertanyaannya adalah apakah intern di Grab ini recommended? Ya recommended lah ya. Oke. Menurut gue sih recommended banget, karena apalagi lu nih yang jurusannya teknik itu lu bisa banget di business development, atau lu dari teknik industri, business development, habis itu apa sih namanya tuh yang marketing teknologi, apa ya namanya, gitu-gitu deh. Itu tuh banyak Grab, banyak banget. Nah di situ tuh lulusan terbaik biasanya di situ, Jas. Business development, di marketing IT, gitu-gitu sebenarnya. Bagaimana kan startup ya jelas lah ya, semuanya berbasis IT nggak sih, coding gitu-gitu. Itu tuh itu orang-orang top sih menurut gue yang di situ. Kalau gue sebagai orang finance, karena ya gue robot, Jas, kayak gue nggak rekap data, kerja gue stagnan gitu. Tapi gue dapat fun-nya karena emang Grab ini workplace-nya emang suasananya fun, orang-orangnya terbuka gitu. Kita kerja juga nggak individu, kita kerja sebagai tim. Jadi kalau emang, karena menurut gue orangnya mau banget ngajarin, karena pertama kali gue juga pakai sistemnya nggak bisa, Jas. Jadi ya orangnya ini mau ngajarin gue gitu. Oh emang anak-anak teknik recommended banget. Bizdev dan marketing IT berarti. Sebenarnya business development sih yang gue kayak masih kepo, itu ngapain sih? Karena orangnya juga keren-keren, Jas. Iya sih, iya. Bizdev tuh keren-keren. Bizdev tuh ini banget sih, prestige. Bagaimana lu
mengutarakan ide lu terus bisa mempresentasikan terus Ih. menjadi produk baru tuh itu Iya, keren banget betul. menurut gua. Betul. Karena gue nggak bisa melakukan hal tersebut. Iya. Tapi sebenarnya itu masih jadi apa ya? Itu sebenarnya gue masih bingung sih. Maksudnya kenapa hal kayak gitu justru anak teknik gitu. Maksudnya kan teknik itu kan hal teknis kan, namanya teknik. Berarti kita teknis. Tapi kenapa justru hal-hal itu banyaknya anak teknik ya? Gue juga sebenarnya masih bingung. Sebenarnya di Grab sih lu nggak menutup kemungkinan sih Jas, apa aja kayak lu dari FISIP masuk ke lu dari ilmu sosial ilmu politik masuk ke BD juga nggak apa-apa. Cuman yang berhubungan dengan IT selain teknik dengan Fasilkom dan ilmu Iya komputer sih. dan lain-lain apalagi gitu menurut gua. Karena gua nggak bisa coding. Ya ada sih matkul coding gua pakai Python gitu-gitu. Cuman gua nggak bisa. Iya. Emang cuman buat formalitas aja. Ya, kalau IT emang technical banget ya, itu emang. Iya. Ya, Itu emang urusan lu sama Fasilkom lah, teknik Fasilkom. Ilmu komputer. Berarti recommended banget ya ini dengan semua Recommended banget. benefit yang didapetin dan juga pembelajarannya. Iya, terus lu kerja juga fleksibel menurut gue. Lu 9 to 5 datang jam 10 santai. Iya nggak sih? Iya. Itu kalau Lu di bisa Grab ngopi tiap hari. Lu bisa nge-gym. Ya nggak sih? Lu selesai magang bisa bulky. Iya nggak? iya lu makan Hello Panda dibikin otot. Iya. Lu bayangin lu daripada subscribe di Selfit, mending lu kerja di Grab dibayar, bisa nge-gym. Ya nggak? Oh, iya. Betul banget. Betul, setuju. Iya. Di Grab. Oke. Menarik. Terus lu ada ini nggak apa tips nih buat teman-teman, kan ini pasti yang nonton nih orang-orang yang lagi kepo-kepo nih sama magang, mau nyari aduh magang apa sih gimana nih. Nah, lu ada tips gak nih secara broad aja gitu, kayak gimana sih cara nyari magang yang bener? Kan kalau tadi kalau kata lu kan kalau dari lu kan lu kenapa di Grab karena gue pengen nyemplungin kaki aja, nggak pengen berat-berat banget. Nah, Ya, kalau ini buat ya. teman-teman gimana nih? Oke, sebenarnya gue tadi pertamanya mau ini Jas, mau apply ke Gojek. Wah, ininya ya, lawannya. Iya, karena dulu gue sebelum magang di Grab, gue nggak punya aplikasi Grab, Jas. Jadi gue baru punya aplikasi Grab setelah gue magang di Grab. Aduh. Gitu, iya. Makanya gue ngomong ke mak gue, ini aku nggak punya Grab tapi bu, ya tinggal di download sih. Terus gue kayak, lu coba research aja karena lu menurut gue tadi sih kan gue sempat mikir ngapain sih lu liburan magang. Ya menurut gue kalau lu emang mau coba, lu coba aja. Kalau emang mau di Grab itu menurut gue recommended karena itu fun. Kalau lu pengen emang mau di consulting, kalau emang lu siap gitu, ya lu coba cari-cari aja infonya menurut gue. Kayak kalau enggak lu cari koneksi dari mama bapak lu atau dari siapa. Kalau gue sih lebih sering ke LinkedIn sih. Kalau cari LinkedIn tuh banyak banget. Lu connect aja. Setuju. Iya kan? Gue ini banyak banget LinkedIn sih sebenarnya, itu jantung dari segala keinginan lu untuk magang tuh ada semua di LinkedIn menurut gue ya. Itu lu bisa langsung apply lagi. Misalkan lu Philip Morris is hiring, nggak mencet apply, udah kasih submit CV. Nah menurut gue nih CV lu sih bener ya, CV lu harus padet banget menurut gue. CV lu harus padet kalau lu mau apply. Kalau emang lu ikut kepanitiaan yang nggak menjual gitu, menurut gue nggak usah dipasang sih. Kayak lu buang-buang slot lu aja. Bagaimana lu menjual diri lu dalam satu halaman itu? Lu nggak usah bikin 3 halaman, bikin 2 halaman, lu bikin 1 halaman. Yang penting lu bisa jual diri lu di CV itu, menurut gue gitu. The best version nih. Iya, ya lu narsis lah sekali-kali. Terus masalah kalau lu di interview, kalau lu emang nggak bisa jawab kayak gue dulu, jawab aja menurut gue. Kayak lu tanya tentang apa, lu jawab aja. Lu jangan bilang nggak tahu sih menurut gue. Lu sotoy aja. Bilangnya ini ya perspektif. Iya. Bilangnya kayak menurut saya sih. Nah, iya. Padahal mah ilmu gue saklek, Jas. Menurut saya sih, ya kan? Menurut saya sih 2+2 bisa 5 sih. Menurut saya bisa. Menurut bisa. saya. Bisa aja. 3/2 6 kan? 3/2 6 kan? Sampai aja. Udah sih. Pokoknya jangan menurut Anda kayak ini gimana? Saya nggak tahu gitu, saya, jangan ya. Jangan menurut gue jangan sih.
lu kelihatan bego aja gitu menurut gue. Iya sih. Iya, gitu ya. Berarti poinnya kalau ini nih, kalau milih perusahaannya atau milih divisinya tuh gimana tuh? Nah, kalau milih ya tergantung sih, lu mau yang mana nih? Lu mau yang serius? Lu mau yang fun? Ya lu kalau yang mau fun, workplace-nya ya startup. Lu benefit yang lu dapet di workplace banyak. Tapi kalau lu mau mengimplementasikan seluruh apa ilmu lu yang lu dapet di kuliah ke dalam perusahaan, ke dalam dunia nyata, ya lu cari perusahaan yang stable, yang benar-benar punya nama gitu. Betul. Yang udah apa namanya? Multinasional. Going concern gitu, udah ibaratnya gitu. Iya. Yang multinasional juga bisa. Bagaimana lu pengen berkontribusi aja sih sebenarnya. Bagaimana lu pengen berkontribusi? Iya, lu siap atau enggak aja. Kalau gue emang nyari yang fun dari awal gitu. Makanya Accenture, EY itu dicoret lah ya. Iya, terus lu juga bisa nyari kok sebenarnya kayak internship experience misalnya di mana. Itu banyak banget orang nulis blog ya. Kayak gue sempat waktu itu pengen magang di Philip Morris, gue cari internship experience Philip Morris. Tadi jelasin dia work proses seleksinya gimana, suasana workplace-nya gimana, workload tuh gimana, itu semua ada menurut gue. Karena gue sebelum itu gue juga nyari internship experience Grab Indonesia. Ya emang kelihatan fotonya senyum semua, pasti fun, ya kan? Nggak ada yang gini ya? Nggak ada tuh ya? Iya, nggak ada dia ngeluh sama sekali di blognya itu, nggak ada kata-kata ngeluh karena berarti emang fun ini. Tapi kalau lu nyari kayak KAP ya ada yang ngeluh, cuman ya itu baik lagi. Ya ada Bagaimana ininya lah ya. Bagaimana lu mau memaksimalkan apa yang lu punya itu ya tadi KAP Big Four. Itu kepake baru otak lo semua 100%. Diutilisasi. Iya. Diperas. Oke, itu berarti sesuaiin dengan apa yang lu pengen cari, apa yang lu pengen kontribusiin. Iya. Dan juga berarti Cuman tadi nggak menutup kemungkinan pilihan perusahaan atau pilihan divisi itu nggak terbatas dengan jurusan lu juga kan tadi kayak lu bilang. Nggak terbatas menurut gua, karena sekarang kita hidup di zaman yang semua canggih, jelas terbuka gitu. Semuanya udah ada sistemnya. Tapi ya tetap aja sih decision making. Yang dicari tuh sebenarnya kalau lu finance, ya decision makingnya. Lu jadi auditor, gue juga decision making. Terus, ya tadi lu misalkan dari fee, ya tapi jangan yang terlalu parah lah kayak gue. Kayak lu dari dokter gitu ya, jangan jadi dokter aja gitu. Dokter aja. Sesuaiin aja sama apa potensi yang lu miliki. Kalau lu emang punya ide-ide liar, lu punya kreativitas yang tinggi gitu ya, lu walaupun lu anak psikologi, lu fisip, lu bisa aja masuk marketing, bisa aja masuk ke business development, product development, itu bisa. Karena yang dikerjain emang nggak apa yang dipelajari di kuliah banget gitu kan. Iya. Oke nih Lip, mungkin udah cukup lama nih kita nih ngobrol-ngobrol ternyata ya, asik banget tadi udah nyampe nyasar-nyasar ke consulting nih. Mungkin berarti nanti setelah lu magang buat laporan magang lu buat nanti lulus, kalau mungkin di KP nanti gua undang lagi kali ya, kayak menarik tuh. Wah, enggak, soalnya kalau gue kan abis apply EY. Gue nggak apply-nya magang, gue apply-nya bukan internship, gue tapi junior auditor. Jadi gue probation itu gue hitung sebagai magang. Jadi kalau misalkan gue tinggal interview doang sih sebenarnya ini minggu depan gitu. Jadi kayak misalkan kalau gue emang terima, gue langsung kerja di EY. Hitungannya. Jadi gue walaupun belum lulus, gue predikat gue junior auditor dalam probation gitu. Oh, benar-benar. Oh, jadi sistem status lu tuh bukan auditor intern ya? Bukan. Udah junior auditor. Jadi gue langsung apply itu aja karena gue gak mau repot, gue gak mau cari-cari kerja lagi fresh graduate, capek gak sih gue? Kalau gue sih capek.
Karena abis corona pasti udah rebutan sih menurut gue. Jadi gue mempertahankan aja. Gue mempertahankan posisi gue gitu di situ. Benar. Oke. Gue mikirnya karena nanti abis corona nih pasti udah gila-gilaan pak orang ngerekrut orang. Iya sih kalau lu dapat kerjanya di Januari, kalau lu nyari kerja nanti di bulan Juli, lu nyari sama semua fresh graduate deh, beradu lu. Tuh, gue nggak mau gue orangnya kalau bisa menghindari persaingan gue hindarin ya. Gue orangnya gitu sih, orangnya risk gue nggak risk taker, cuman jangan contoh ya, gue orangnya risk averse aja sih, jadi gue main aman. Gue orangnya gitu. Jadi lu nanti Januari lu junior auditor EY, abis itu beberapa bulan lu jadiin laporan magang, setelah lulus ya, lu balik lagi 3 bulan. Probation 3 bulan, terus di laporan magang lu visuda, terus lu kerja lagi sebagai junior auditor. Jadi gue udah melakukan jenjang karirnya dari Januari. Oke, berarti lu belum lulus udah kerja tuh ya berarti hitungannya. Ya insya Allah itu kalau misalkan interviewnya lolos. Cuman ada lah backupnya mah ada. Jadi gue orangnya risk averse gitu, menurut gue orangnya risk averse, nggak mau bersaing, capek. udah SMP di Semabel, SMA di SMA 8, kuliah di UI, isinya bersaing doang. Betul, setuju. Iya nggak sih, capek gue bersaing gitu. Betul, setuju. Oke, mungkin ada apa closing statement? Gue nggak tahu sih, ini gue bener-bener bebasin nama narsum gue. Kalau gue apa ya, closing statement gue paling yang tadi sih yang gue bilang kayak lu jangan takut sih kalau lu nganggap dunia kerja itu sulit, nggak sesuai itu, lu hal-hal teknis kebelakangan, tapi lu bagaimana lu bisa mengutilisasikan hal-hal teknis tersebut ke sebuah decision yang itu tuh profitable gitu buat user lo gitu. Menurut gua lu jangan takut aja, kayak kalau mungkin aduh gue pengen magang di sini tapi gue takut deh, gue kayaknya gue nggak bisa. Kalau lu emang nggak bisa, dia nggak mungkin rekrut lu, karena menurut gue ya kalau lu udah direkrut, lu dapet, itu tuh lu udah qualified menurut gue, udah qualified. Jadi kalau lu udah qualified, ya lu buktiin lah kenapa lu bisa disebut qualified ya di workplace lu. Oke, mungkin itu teman-teman nih dari Alip. Berarti tadi yang harus dicamkan nih bahwa pertama CV itu penting, harus bagus. Nggak usah banyak-banyak, yang penting best version lah. Narsis dikit nggak apa-apa. Nggak usah joki. Ada tuh orang temen gue bikin CV aja joki anjing. Wah. Apa yang dijokiin sih? CV. Itu CV, terus kedua interview PD. Terus sama ya berarti satu lagi LinkedIn, karena LinkedIn tuh emang lu konekin aja orang-orang yang nyari relasi lah banyak di LinkedIn. Karena ya tadi di zaman now ini nih, zaman kerja nih, relasi tuh menurut gue parah sih. Menurut gue nomor satu sih, penting. Relasi lu. Nomor 2 otak. Lu di LinkedIn, ya tadi di LinkedIn apply gampang, langsung ke HR-nya gitu. Oke. Thank you Lip sekali lagi. Mungkin bagi teman-teman yang nonton ada saran perusahaan apa atau divisi apa yang didatengin, bisa tulis komen gue atau DM gue langsung. Atau mungkin orangnya langsung mau ngerekomendasiin, tolong wawancara si ini dong gitu. Nah, boleh langsung tulis aja. Oke, terima kasih Lip sekali lagi buat sharing-sharingnya. Mungkin nanti gue akan undang lah ya. Soon buat EY, nggak apa-apa lah walaupun lu sebenarnya udah kerja, cuman nggak apa-apa lah. Menarik banget itu, gue butuh. Gua yang butuh itu, bukan. Iya. Oke, thank you. Thank you, Lip. Dadah. Yuk, yes.